singkatan BIG apa ya nanti kepanjangannya ya. Jadi ya kita ngomong bintang, kita cari-cari ide tuh bintang Indonesia Gempita ya mungkin biar bisa menerangi. Kirim ke Cina buat apa ya? Makanan kalau nggak salah. Setahu saya daun kelor bisa dibuat masakan atau makan punya khasiat. Jadi Bisa. menarik ya, menarik. Ya itu waktu di Madura ya di Bupati dilepas sama Bupati Sumeneb. Saya sampaikan jangan takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya, lalu bekerja keraslah untuk mencapai atau menggapai impianmu itu. Mantap. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Hai Sobat Logistik, ketemu lagi bersama saya Andre Julius Lamayu. Jadi kita ada di DPW Alfi, Jawa Timur. Kali ini kita akan bahas tentang bisnis profile dari kawan kita, sobat kita juga, salah satu pengurus di Alfi Jawa Timur juga. Siapa lagi kalau bukan Mas Chandra Ari Irawan. Silakan Mas, perkenalan dulu Mas. Halo Mas Andre, apa kabarnya? Baik. Ya, kenalkan saya Chandra dari Bintang Indonesia Gempita atau di Big Group. Saya di sini sebagai CEO. Oke Mas, jadi kali ini kita ngomong santai ya. Saya pengen Mas Andre. karena di sini topik acara kita kali ini, sobat, kita itu bicara tentang sejarah, tentang apa sih bisnis profilnya dari Mas Chandra ini seperti apa, terus kerjaannya jenisnya apa, yang pasti nggak jauh-jauh dari FKL atau dari logistik ya. Oke, langsung aja Mas, aku mau tanya nih, sejarahnya Big Group ini gimana? Sejarahnya itu sebenarnya Big atau Bintang Indonesia Gempita ini didirikan di 2011 Mas Andre. Cuman sebelum pendiriannya ini aku coba cerita sekilas ya untuk sejarahnya. Jadi apa namanya, waktu masih ini ya tahun 2005 masih kuliah itu, saya disuruh sama waktu itu masih calon mertua ya. Oke. Ini kamu apa namanya, coba diklat BPJK. Saya nggak tahu apa tuh BPJK, jadi waktu itu masih kuliah udah benar-benar nggak tahu apa itu dunia logistik kan. Akhirnya diklat selama 6 bulan kalau nggak salah itu, dan alhamdulillah lulus 10 besar lagi. Wih, mantap. Padahal nggak tahu ini apa, dunia logistik itu seperti apa kan. Teman-temanku waktu di klub BPJK itu benar-benar orang yang sangat berpengalaman semua. Ada yang branch manager, ada yang manajer dan sebagainya. Kalau saya sendiri ya, saya waktu itu ya 2 orang yang masih kuliah ikut BPJK. Terus juga tahun 2010 Mas Andri, saya juga ikut disuruh ikut ahli kepelabuhanan 2010 itu. Jadi komplit ya ilmunya, mulai dari BPJK sampai ke pelabuhan. Iya, kalau orang tua sendiri sih basicnya kan kontraktor. Nah, saya ngelihatnya nih di mertua, calon mertua kok menarik ya bisnis di pelabuhan ini, gitu lah. Akhirnya lulus kuliah itu kerja di tempat forwarding lain, jadi nyebarin surat lamaran dari Perak Timur sampai ujung Perak Barat itu saya sebarin. Terus habis itu dipanggil, interview dan sebagainya, kerjalah di salah satu perusahaan di Tanjung Perak ini di forwarding juga internasional. Itu nggak lama sih, waktu itu 2011 awal ya, nggak sampai setahun itu Mas Andri. Terus akhirnya 2011 itu ambil keputusan, udahlah buka usaha sendiri aja gitu. Karena kan apa namanya, saya berpikir gini, saya dapat omongan ya dari temennya mertua ya, kalau bisnis logistik atau bisnis forwarding itu sebenarnya mudah gitu lah. Ya dari situ kan aku tertantang kan, dari situ saya tertantang, akhirnya memberanikan diri untuk mendirikan usaha sendiri ya, PT Bintang Indonesia Gempita waktu itu tahun 2011. Itu sih Pak. Jadi Big Group sendiri itu idenya dari Mas Chandra ya? Belum ada Big Group waktu itu, Mas Andre, belum. Jadi benar-benar. Jadi 2011 itu sebenarnya banyak juga. Istri saya sendiri pun
Nggak yakin ya, kan bisa ini loh nanti kalau usaha sendiri belum tentu langsung juga bisa jalan dan sebagainya. Ya saya juga ayo ngasih keyakinan lah, ya bisa lah, insya Allah lah, mudah-mudahan bisa jalan. Akhirnya waktu itu kan kalau nggak salah waktu itu untuk membuat legalitas, untuk misalnya beli furniture untuk kantor itu dari uang tabungan istri. Waktu itu tabungannya itu 15 juta. Jadi yang 7 juta sekian untuk legalitas, sisanya untuk untuk beli kursi, beli meja, kelengkapan kantor, ATK dan sebagainya. Itu terus kebetulan kan juga mertua ada tempat sampai sekarang di Perak 209 itu. Jadi bahasanya mungkin dipinjemin ya, disuruh nempatin di situ. Belum ada karyawan Mas Andre waktu itu, jadi saya hanya sendiri. Nah, sendiri nyari customer sendiri. Nah, untuk bisa menghandle pekerjaannya customer ini, saya akhirnya melemparkan ke forwarding line atau MKL line. Jadi kita subkan ke forwarding line. Itu untuk apanya tuh? Untuk forwarding line itu untuk pengurusan Waktu jasa itu PPJK-nya. saya masih domestik kan Mas Andre. Belum PPJK waktu itu, masih domestik, belum ada internasional. Berarti belum PPJK, tapi sudah punya sertifikat PPJK. Sudah punya sertifikat, tapi kan belum ada waktu itu NIK kalau nggak salah ya. Itu belum ada, belum ngurus waktu itu. Itu masih domestik, jadi saya nyari customer domestik, sudah dapat. Saya nggak ngerjakan sendiri karena nggak punya tim kan. Jadi saya lemparkan ke forwarding atau ekspedisi lain. Gitu sih Pak Andre. Nah sekarang pertanyaannya, ya, Bintang Indonesia Gempita, apa ini artinya nih? Kok bisa pakai nama Bintang Indonesia Gempita? Sebenarnya kan gini, saya tuh ngejarnya bukan di nama Bintang Indonesia Gempitanya, saya lebih ke big-nya. Jadi saya mau artinya itu big. Memang banyak yang pasaran ya big ya. Gimana sih kok bikin singkatan big? Apa ya nanti kepanjangannya ya? Jadi ya kita ngomong bintang, kita cari-cari ide itu Bintang Indonesia Gempita ya, mungkin biar bisa menerangi ya. Biar bisa menerangi di kondisi gelap. Itu sih Pak Andre. Jadi filosofinya adalah menjadi terang. Yes. Dan Gempita itu kan untuk orang lain ya. Ya, dan Gempita itu kan apa ya? Kegembiraan, keceriaan. Oke. Wah, ini kebetulan saya lihat dari tadi di background kita ini menarik ya. Ada tulisannya Big Group One Touch Integration. Apa maksudnya nih? Nah, ini pasti ada artinya nih, One Touch Integration, berarti satu sentuhan integrasi. Iya. Gimana Mas? Jadi Big Group sendiri itu ada beberapa perusahaan Pak dari dalamnya. Perusahaan. Jadi kita berkeinginan menjadi suatu perusahaan yang bisa membantu kebutuhan logistik customer. Semua kebutuhan logistik. Bisa memfasilitasi semua. Yes. Kalau kebutuhan logistik kan bukan hanya mungkin pengapalan, bukan hanya tracking gitu kan, tapi kan lebih luas. Itu sih Pak. Jadi lebih ke arah mengcover semua kebutuhan logistik dari masyarakat. Oke? Ya mungkin gini Pak Andre. Jadi dari tadi yang saya jelaskan itu ada beberapa perusahaan yang dinaungi di grup ini. Tuh. Apa aja nih perusahaannya? Yang pertama tadi ya ada. Kita stop slide dulu aja. Stop slide dulu, kita mau bahas fotonya ini. Ini menarik nih. Yang saya tanya, ini kelihatan banget kerja timnya luar biasa. Ini yang di lapangan ya Mas ya? Iya, operasional. Oke, ini siapa nih Mas? Ini BOD, yang tengah itu saya, yang sebelah kanan yang perempuan itu CFO kita, Finance Officer, yang sebelah kiri CMO sama COO. Ada bocoran punyanya nih. Iya betul ya. Mantap. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ya, jadi benar-benar terjaga ini. Mantap ini. Itu karena memang satu hal yang penting juga dalam bisnis ya. Oke, kita lanjutkan. Bintang Indonesia. Ya ini yang pertama kali berdiri, yang Bintang Indonesia Gempita.
Itu ya tadi yang saya jelaskan di tahun 2011. Jadi yang di awal yang kita nggak punya modal dan sebagainya, akhirnya bisa membeli truk, itu kan memang ada ceritanya juga Mas Andre. Jadi sekitar tahun 2015 itu 14-15 kita memang beli truk, teman truknya itu bukan truk yang baru ya, truk second dan truk tua memang. Kita sampai kita beli Jakarta karena memang di situ ada lelangan murah. Di situ kita beli 3 unit dan itu juga uang minjem juga. Pertama kan harus cash nih ceritanya, minjem di orang tua, setelah itu truknya kita leasingin untuk kembaliin uangnya tadi itu. Ya. Kalau saya lihat di sini pekerjaannya, logistiknya tidak hanya tentang transportasi tracking aja, tapi juga ada laut nih. Nah ini ada kapal nih. Ini dengar-dengar juga ngangkut pakai kapal ya Mas? Iya. Ngangkutnya kemana aja sih kalau boleh tahu? Banyak sih, kalau ini ngangkut besi beton ya Mas ya, itu ke daerah Sumbawa. Memang ada mining kan di sana. Jadi intersuler dan internasional ya? Iya, domestik dengan internasional. Domestik dengan internasional. Kalau domestik ke daerah mana? Semua. Jadi kita, ya mungkin ini salah satu keunggulan kita juga ya, kita bisa menghandle barang-barang project maupun barang apapun ke pelosok-pelosok, sampai ke sampai ke Papua yang di atas gunung. Itu door to door ya? Bisa kita handle door to door. Kalau luar negeri kemana? Kalau ke luar negeri, ke Afrika pernah kita kirim pupuk itu, ke Amerika, yang ngirim ikan ya, sarden ikan, ke Eropa nanti ngirim batu alam, kerajinan dan sebagainya, itu ke China. Itu sih hampir semua negara sih Mas Andri. Kita bisa. Mantap ini teman-teman. Jadi profil bisnis kali ini kita nggak main-main nih. Salah satu pengusaha big ini, benar-benar sesuai nama PT-nya, PT Big. Karena segala lini ya. Kalau lihat di sini, saya lihat di sini ada daminya pesawat, ini berarti juga pengiriman lewat udara juga nggak sih Mas? Kita bisa handle sih, cuma Bisa kita nggak handle juga fokus ya? ke udara memang. Jadi pakai Tetap pakai third party, pakai vendor lain. Itu kan teman-teman di Alvin banyak juga. Iya, mulai dari ya. Iya, ada Mas Erik. Oke. Jadi itu tadi kita bahas tentang servis yang dimiliki dari PT Big. Oke, kita lanjut lagi ke perusahaan Ini berikutnya, perusahaan beberapa lagi. foto ya. Terus yang tuh ada lagi satu perusahaan logistik company kita juga yang khusus untuk LCL. Ini foto-foto kita. Oh ya, Mas jelasin juga nanti yang kita juga dipercaya dengan UMKM ya Mas Andri ya. Kita pernah membantu mereka untuk berekspor perdana yang dilepas oleh pejabat setempat. Oh iya Itu yang slide satunya. Tadi sempat kita lihat ya, waktu sebelum acara. Nah ini. Ini itu Daun Kelor itu ke Cina ya. Itu Daun dilepas kelor guys, dikirim ke Cina. Sini cuma buat musir setan, ya? orang kesurupan. buat pukul orang kesurupan. Kirim ke Cina buat apa ya? Makanan kalau nggak salah. Setahu saya daun kelor bisa dibuat masakan atau makan yang punya khasiat. Jadi Bisa. menarik. Ya itu waktu di Madura ya, di Bupati dilepas sama Bupati Sumeneb. Kalau yang bawah ini kerajinan batu itu tadi, kayak buat batu alam itu buat wastafel, buat peta. Kerajinan ya. Itu dilepas sama Itu ada juga yang ke Jerman dan ke Inggris. Iya. Ya itu Pak sama Pak Emil Danta. Mantap. Itu sih Mas Andre pengalaman kita. Oke. Nah, terus yang tadi saya jelasin, ada khusus untuk LCL memang Mas Andre. Jadi di PT andalan Niaga Indonesia Logistik yang disingkat Anissa Logistik ini khusus untuk LCL, barang-barang kecil gitu. Ini kirimnya juga internasional dan domestik atau enggak, domestik kalau aja? ini domestik aja. Kalau yang Domestik LCL aja, tetap yang di Bintang Nusa Gembita. Oke, jadi memang khusus LCL pakai PT Anissa ini ya? Iya, awalnya jadi tracking yang tadi saya cerita itu manajemennya ikut ini awalnya. Oh malah yang Iya. awal trackingnya ikut dalam Manajemennya ya Mas LCL-nya Andre ya. ini. Oke, terus? Untuk yang Anissa Logistik ini. Akhirnya ya seiring regulasi yang berubah dan sebagainya, nanti ada perusahaan yang khusus untuk memang tracking. Oke.
mungkin slide satunya. Nah, ini ada lagi nih, PT Gempita Andalan Sejati. Ya. Ini apa ini? Kok gambarnya ini banyak besi, banyak roll, ini bekerja di bidang apa ini? Kita ini perusahaan trading sebenarnya. Jadi awalnya itu memang fasilitasi teman-teman customer yang membutuhkan undername kan waktu itu ya Mas Andri ya. Butuh bendera kan? Butuh bendera ya kan. Cuman seiring waktu kan ya nggak usah lah. Buat apa juga kita bisnis seperti itu juga beresiko tinggi juga di pembajakan dan sebagainya kan. Bisa disalahgunakan juga. Yes, akhirnya ya kita usaha untuk trading material proyek maupun barang-barang yang dibutuhkan sama instansi pemerintahan maupun untuk kontraktor. Tuh, jadi kita sudah juga terdaftar di e-katalog. Mantap. Ngomong-ngomong semua dikerjain ya nggak dikerjain apa ya Mas? Ya pengen dikerjain aja Mas Andri. Nah, sekarang bocoran nih. Kalau lihat sudah kita lihat profil company-nya, kita sudah lihat tentang profil perusahaan dan tentang sejarah kerjaannya. Kita belum kenal profil orangnya. Kalau boleh tahu umur berapa sih Mas? Saya sudah tua Mas Andri. Jangan ditua-tuain. Saya juga kalau ngomong tua jadi tua. Karena menarik ya teman-teman. Di Alfi Jawa Timur ini mayoritas generasinya itu muda-muda semua. Nah, tapi tidak young and dangerous ya. Jadi benar-benar kita adalah muda dan memang kita berusaha untuk belajar dan belajar ya Mas ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu umur berapa Mas? Saya ditanya umur lagi. Dulu kan enggak apa-apa. Umur saya 39, kelahiran 84. Sama sama saya. Saya masih umur 38. Jadi kita bangga sih sebagai anggota atau pengurus di Alfi juga memiliki pengurus seperti Mas Chandra, karena bisa muda tapi luar biasa. Terima kasih. Oke, lanjut Mas. Ya ini yang saya ceritain tadi Mas Andre, ini kan yang perusahaan tracking oh, ya, iya, perusahaan lagi ya, Big Trans ya. Yang JPT kan nggak boleh tuh. Jadi harus KBLI baru yang 9431, mungkin Mas Andre kan lebih paham kan. Iya. Jadi saya mendirikan juga untuk khusus untuk memang benar-benar fokus ke trackingnya Big ini. Apapun itu, jadi ada namanya Big Trans. Ini jadi salah satu dasar utamanya ya, Mas. Ini jadi satu fondasi utamanya juga ya, karena kan nganter. Ini tidak hanya di wilayah Jawa Timur tapi juga seluruh Indonesia atau gimana? Enggak, kalau kita fokus di Jawa Bali aja ya Mas Andre, karena kita hanya ada truk untuk trailer ya, trailer. Oke, jadi nggak sampai ngirim ke kayak loading misalnya masuk ke kapal? Oh enggak, belum. Pengennya kita masih mau ke arah sana Mas Andre. Jadi ada rencana beli kapal ya Mas? Ada rencana beli kapal? Doakan lah Mas. Wah, untuk Mas Erik, ini Mas Erik terjawab, doa-doa kita terjawab, dia ada mau rencana beli kapal ya, kita doakan lah Mas Chandra makin sukses dan keturutan beli kapalnya. Oke. Terima kasih Mas, ini foto-foto sih kegiatan kita. Oke, sekarang ini yang menarik, saya mau tanya sesuatu hal yang mungkin bersifat pribadi tapi ini santai aja Mas, tidak kok. Ceritain dong pengalaman apa selama Mas Chandra bekerja dalam PT Big ini yang menjadi satu pelajaran berharga atau tolak ukur Mas Chandra untuk bisa bergerak ke depan dan menjadi satu pembelajaran atau apapun lah. Pengalaman apa yang sangat benar-benar susah nih kita lupa ini. Gitu. Coba ceritain Mas. Pengalamannya mungkin ini ya Mas Andre ya, pernah dikhianati sama karyawan itu pasti kan sudah banyak pengusaha-pengusaha atau pelaku logistik yang mengalaminya ya. Tapi itulah, jadi kita dikhianati seperti apapun oleh siapapun, intinya jangan down di situ. Kita harus lebih semangat menjadikan itu sebagai suatu pembelajaran untuk kita bisa lebih baik lagi dan lebih bisa berkembang dan yang terutama bisa lebih besar hati Mas Andri. Dari situ kan kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita kalau jangan sampai dikhianati lagi ya, mungkin jangan sampai ditipu lagi. Kita harus mempunyai sistem manajemen yang seperti apa gitu lah. Jadi dari situ saya mengambil positifnya aja. Saya juga punya cerita juga, saya pernah punya cabang di Makassar Mas Andri.
ya itulah di korupsi ya bahasanya ya. Ya mungkin nilainya Digelapkan. bagi saya digelapkan. Oke. Bagi saya sih relatif besar ya. Ya udahlah ya nggak saya Nggak diperkarakan waktu itu. sempat, cuman akhirnya saya tarik kembali dalam arti saya ngambil pelajarannya di situ. Belajar legowonya juga ya. Besar hatinya itu loh Mas Andri yang susah kan. Legowo atau besar hati. Itu sih. Jadi- ya itu pesannya mungkin jangan sampai down apabila kita mempunyai masalah yang besar. Kita harus bisa berkembang lagi. Kalau bisa tarik kesimpulan, misalnya kita dihianati sama orang yang kita percaya, kita ajarin, jangan pernah khawatir atau takut untuk minterno orang lagi atau bikin orang lain pintar lagi. Karena kadang kita ini sebagai pimpinan perusahaan, kadang kalau sudah minterin satu orang, udah kita percaya terus mengkhianati, kita jadi kayak down dan kapok untuk mau minterin orang lagi, akhirnya jadi patetik atau jadi kaku. Jadi nggak mau, ngapain kita sekolahin orang itu, ngapain kita training orang itu, akhirnya dia nipu kita. Kalau kayak gitu kita jadi balik lagi ke zaman bala ya. Iya. Jadi orang yang akhirnya semua dikerjain sendiri, semua Iyalah, kita tapi kerja sendiri. dari situ kan kita harus punya sistem tuh Mas Andri. Jadi ada Pembelajarannya. batasan-batasannya Iya. seperti apa sehingga kita ini lebih hati-hati lek Bener. melangkah ya. Ya itu mulai kita dari awal sampai nggak bisa sampai bisa. Ya, ya gitulah. Namanya manusia yang berbeda-beda Mas. Oke. Oh ya, mungkin saya jelaskan yang grup saya satunya. Siap. Lagi, Mas Andri. Siap. Silakan. Ini memang acaranya untuk company profile, jadi harus dijelaskan semua, Mas. Jangan sampai lawan. Ini Itu saya Mas yang di tengah. oh iya. Tak kira siapa tadi topi kan. Kok kelihatan Bukan topi itu helm Mas. tapi ganteng. Oh ini helm ya? Ganteng, Oh iya. ganteng aslinya lah. Iya, nanti saya nggak boleh pulang kalau misalnya ngomong ganteng. Nanti kita berantem loh, Mas. Iya, ini nanti jalan ini jadi besar. Jadi ini salah satu sister company juga di Big Group. Yang tadi juga di awal saya cerita, memang basic orang tua saya itu kan Ini yang dari orang tuanya Iya, Mas Chandra. bukan dari orang tua. Dalam arti Basicnya. basic orang tua saya itu kan kontraktor nih Mas Andri. Saya dari awalnya itu memang nggak tertarik di dunia kontraktor. Tapi kok di dunia kontraktor ini menjanjikan ya. Oke. Jadi akhirnya kita buka yang namanya Big Konstruksi. Itu ini proyek-proyek kita Mas Andri. Kebanyakan kerjakan project apa nih? Kebanyakan sipil, konstruksi juga. Oke. Mas Andri. Untuk swasta maupun BUMN. Swasta BUMN juga. Selain itu ada yang BUMN, ada yang swasta juga. Oke, menarik. Jadi banyak yang di luar pulau ini ya? kelihatannya? Iya, ini di Morotai, di Palu, di Namlea, Pulau Buru. Nah, itu sih. Makanya pertanyaannya dari satu, yang nggak dikerjain apa Mas? Semua dikerjain. Ya. Kalau masih banyak lah Mas Andri yang Masih banyak yang belum dikerjain ya? Iya. Mantap, luar biasa. Jadi kali ini aku bingung ini kalau mau suruh tanyain out of context ini apa. Saya dengar ada satu sih, ini bener-bener out of context. Dengar Mas Chandra ini punya hobi baru nih. Tapi apa? Loh, dengar hobi baru yang kita bicara kalau nggak salah otomotif. Iya nggak sih Mas? Enggak ya sama teman-teman Mas Eri sama Mas Albert. Wah, iya. Ya kalau saya sih enggak, sebenarnya gini Mas Andri. Iya suka motor juga sih. Lebih suka motor, mobil atau otomotif? Nah, ayo kan. Kalau otomotif itu berarti semua yang bermotor. Otomotif ya, semua yang bermotor. ada motornya. Nah, tapi awalnya Tamiya pun suka ini lagi suka Tamiya sekarang. Malahan. kapan main yuk? Aku ya ada Tamiya. Jadi lebih awalnya mainnya malah motor. Jadi kan iya motor besar gitu sih. Oke ya. Bisa Terus ini, touring. iya, terus ini lagi sama malah lagi bangun mobil rally juga. Mantap. Enggak, ikutan sama Mas Alpat, Mas Heri gitu sih. Ya, nanti saya tolong diundang ya, saya tak lihat. Iya, mobilnya Mas Andre aja yang buat. Gimana? Nggak ada Itu mobilnya. sudah siap turun itu. Enggak, kita nggak ada mobil gitu-gitu lah. Jadi ini memang saya memang sengaja kalau di kisi-kisi kan kita harus tanyakin yang berkaitan dengan narasumber kali ini out of context benar, karena supaya nggak tegang lah kita, karena kita bahas tidak hanya mengenai tentang company profile aja, Ya. tapi juga profil dari pemiliknya. Oke, ada lagi yang mau diceritakan Mas atau mau Apa ya Mas diceritakan? Andre ya? Oh iya, kalau misalnya kita nih mau pakai jasanya PT Big, gimana caranya Mas? Caranya Terus apakah kita punya
syarat yang pasti bayar ya. Yang pasti harus bayar dulu. Bisa bayar dulu baru syarat utama toh Mas. Harus bisa bayar gitu kan. Maksudnya caranya gimana nih supaya saya punya barang nih, apakah ada kayak misalnya ada online-nya atau ada website-nya untuk bisa orang itu, kan kita bicara kan macam-macam kargo atau logistik kan ada yang bisa oh ya tinggal input aja atau apa, gimana Mas? Kalau kita sih enggak, jadi nanti ada hotline juga, nanti kita tampilin ya hotline-nya, ya langsung ke customer service kita, itu sih Mas Andri. Terus juga kita juga ada Instagram, di situ juga ada hotline dan juga pekerjaan-pekerjaan kita di situ. Oke, nanti kita tampilin ya guys di akhir video ini kontak-kontaknya. Tapi yang pasti bukan nomor teleponnya Mas Chandra. Jangan. Nanti nggak enak. Jadi jangan lupa di follow. Jangan lupa juga nanti ada linknya juga ya. Nanti dikasih link IG-nya untuk bisnisnya, untuk PT Big. Jangan lupa untuk di follow juga sehingga teman-teman bisa lebih kenal tentang PT Big. Dan yang mau menggunakan jasanya bisa langsung menghubungi hotline-nya nanti. Wah, ini kok menarik ini, di belakang saya ada sertifikat komplit dari ISO mulai dari 9001, 14001, 4501. Berarti ini perusahaan Big ini benar-benar sangat terverified. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, Sobat Logistik nggak perlu khawatir kalau pakai jasanya Big Logistik. Saya tanya nih, selain sertifikasi, gimana caranya Mas Chandra untuk memanage atau membangun teamwork dalam perusahaan Mas Chandra? Gimana Mas? Iya. Jadi memang ISO ini kan kita butuhkan juga ya Mas Andri untuk membuat perkembangan di perusahaan kita. Kalau jadi itu ada ISO untuk yang ketiga, manajemen mutu, sama yang lingkungan ya. Pengelolaan lingkungan itu. Nah, kalau untuk mengupgrade karyawan, memang itu kan tugasnya perusahaan ya Mas Andri ya, agar bisa memperlancar pekerjaannya dan juga bisa mengembangkan perusahaan. Ya kita pernah mengadakan training camp. Jadi ini ada untuk leadership sama untuk teamwork. Ya, jadi biar semakin kompak. Ini mereka meliputi siapa aja yang ikut ini? Apakah semua karyawan mulai dari lapangan sampai office ya? Semua dari BOD sampai ke operasional, semua Mas Andri. Menarik. Terus juga kita untuk sering mengikutkan karyawan itu untuk seminar offline maupun online. Dari Alfi, biasanya kan sering juga tuh Alfi ngadain coffee morning terus juga seminar dari instansi stakeholder. Itu sih jadi untuk mengupgrade mereka. Terus untuk driver juga kita sering mengadakan pelatihan, kan ada juga yang di asosiasi tracking asosiasi itu lain yang mengadakan kelas. Terus mekanik juga kita ikutkan untuk training di bengkel truk itu. Menarik. Itu sih ini karyawan kita Mas Andre. Oke. Jadi di sini kita tahu bahwa PT Big tidak hanya memberi servis yang terbaik, tapi juga menyiapkan timnya supaya bisa memberikan layanan yang terbaik ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan Mas untuk para penonton kita, Sobat Logistik di rumah tentang tentang Big, misalnya mau jangan lupa nanti follow linknya, atau jangan lupa nanti silakan Mas, silakan. Ya tadi nanti saya kasih link Instagramnya. Pokoknya jangan tulisan hashtag pinjam dulu 100 loh Mas. Saya aja yang pinjam. Oh gitu, tulis aja 100 miliar. Oke, sekarang saya mau tanya nih, harapan dari Mas Chandra terhadap, ini agak banyak ya tanyanya ya. Harapan Mas Chandra untuk PT Big yang Mas Chandra sekarang atur, Anda pegang sekarang, sama kedepannya seperti apa, sama pesan untuk para pemirsa Sobat Logistik di luar sana juga. Langsung yang terakhir, pesan untuk Alfi Jatim terutama untuk Roma Logistik ini gimana nih
Coba sih dijelaskan satu persatu. Pertanyaannya. Kayak kacang renteng ya. Oke, lanjut. Kalau harapan kita sih, harapan saya ya pribadi untuk perusahaan Big Group ini ya semoga bisa lebih maju lagi, ya juga kita punya cita-cita juga membuat sister company lagi Mas Andre, yang namanya Big Line, khusus untuk pelayaran. Beli kapal. Minta doanya Beli kapal. supaya ya mungkin tahun depan atau Wih. tahun-tahun kemudian Seri bisa beli kapal Mas kapal. tahun depan Mas katanya. Itu sih Mas Oke. Andre, itu harapan ya untuk, Ya, ya, ya. untuk harapan saya. Memang saya ingin sekali kalau untuk itu. Harapan saya. Terus yang untuk pesan untuk pemirsa, mungkin ini ya, saya sampaikan jangan takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya, lalu bekerja keraslah untuk mencapai atau menggapai impianmu itu. Mantap. Mas Andre. Untuk yang terakhir, untuk Alfi Alfi gimana? ya. Alfi, kalau untuk Alfi ya Mas Andre, kalau untuk yang di kepengurusan sekarang itu lebih bagus. Jadi Alfi mungkin bisa lebih bermanfaat lagi kepada anggotanya. Saya ngomong ini sebagai anggotanya Mas Andre, Iya, bukan sebagai siap. pengurus ya. Ya. Jadi Alfi bisa lebih bermanfaat lagi untuk anggotanya dan bisa menjadikan wadah aspirasi bagi anggotanya, dan ya itu sih mungkin bisa membantu apa yang Butuhkan ya. dibutuhkan maupun ada yang permasalahan yang dialami oleh anggota. Tapi so far kepengurusan ini Solid. sangat bagus sekali. Terima Thank kasih you, Pak thank you, Bibi, Mas. Tung Bibi kita yang Ya. sangat saya banggakan. Siap. Oke, Oke. oke Pak Andre. Kalau gitu Mas tidak ada lagi pesan yang perlu kita bicarakan. Berarti tampaknya acara Pesan kita kopi harus aja kita kita tutup. ngopi Mas Andre. Ya, nanti setelah ini kita ngopi ya. Oke, langsung saja berarti kayaknya acara kita memang harus kita akhiri supaya teman-teman nggak boring juga lihat ini. Nggak kan boring nah. Jadi oke. Boring. Thank you dan jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar tentang apapun kritik, saran dari para sobat logistik yang bisa memberikan kita masukan sehingga kita juga bisa makin terbangun, makin menjadikan Rombongan Logistik menjadi salah satu sarana dan prasarana untuk kita menyampaikan, membangun dunia logistik jadi lebih baik, terutama di negara kita, di Indonesia. Itu aja pesan dari saya Andre Julius pamit. Saya Chandra dari Big Group. Oke, sampai ketemu lagi. Makasih Mas. Thank you Mas Andre. Tanjung Perak tepi laut siap